Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, amin. Hari ini kita akan memperhatikan fungsi tanda baca, pembagian dengan bilangan 1, pembagian dengan bilangan yang sama, dan soal cerita pembagian. Mengelompokkan benda-benda berdasarkan cerita, aturan tempat wisata dan aturan tempat wisata dengan aturan yang sama dengan di rumah. Ayo membaca. Tony dan teman-teman sekelasnya baru saja berkunjung ke kebun binatang. Di sana, Tony mendapat banyak pengalaman baru. Ayo bacalah cerita Tony saat berkunjung ke kebun binatang berikut. Berkunjung ke kebun binatang. Pada hari Sabtu, Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu mereka masuk ke dalam area kebun hewan. Mereka melihat berbagai binatang. Mereka mendengar penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang. Tony dan teman-teman merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan baru. Dalam cerita tersebut, anak-anak teacher terdapat tanda baca dan ejaan berupa tanda koma, titik, dan huruf kapital. Mari kita perhatikan cara penggunaan tanda baca berikut. Tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan untuk merinci. Contoh misalnya, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Ini tanda komanya ya. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contoh, Tony ingin ke rumah Nina. Ini tanda komanya. Tetapi hujan. Tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh, hari sudah sore, waktunya pulang. Ini tanda titiknya. Mengakhiri kalimat. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Misalnya, contohnya, pensil yang dibeli Andi harganya 2.500. Ini tanda titiknya. Oke. Tanda kapital. Yang pertama, huruf kapital untuk awal kalimat. Contoh, cuaca hari ini sangat cerah. Tanda kapitalnya mana? Yang C, yang warna merah ya. Yang kedua, huruf kapital untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Contoh, bulan Maret lalu Dimas dan Nina membeli buku. Jadi kapitalnya yang mana? Yang warna merah, M, D, N. Baru yang kedua, hari ini adalah hari Jumat. Huruf kapitalnya yang mana? Hari ini, huruf C yang di warna merah. Ayo berhitung. Kita lanjutkan dengan perhitungan. Mari kita membagi bilangan dengan angka 1. Perhatikan uraian berikut. Petugas kebun binatang akan memberikan makan jerapah. Petugas menyediakan 3 ikat dedaunan. Seluruhnya akan diberikan ke 1 kandang jerapah. Artinya 3 ikat dibagikan untuk 1 kandang. Bisa kita tuliskan, dapat dituliskan 3 dibagi 1. Berapa ikat dedaunan untuk 1 kandang jerapah? Coba kita perhatikan di bawah ini yang ada dalam kotak. 3 dibagi 1 sama dengan, kita bisa buat dengan 3 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 hasilnya 0. Berarti ada 3 kali pengurangan. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 3. Tetap 3 ya. Coba perhatikan di dalam kotak ini. Jika suatu bilangan dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau 3 dibagi 1, hasilnya tetap ini.
angka 3 ini ya anak-anak teacher. Kita lanjutkan. Membagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan uraian berikut. Ada 4 keranjang rumput. Rumput akan dibagikan kepada 4 kandang rusa sama banyak. Bentuk pengurangan berulang. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ada 1 pengurangan sampai habis. Artinya 4 dibagi 4 sama dengan 1. Hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan yang sama adalah 1. Jadi bilangan yang sama dibagi dengan bilangan yang sama, hasilnya pasti 1. Kita lanjutkan dengan soal permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pembagian. Misalnya contoh yang dibawakan, perhatikan contoh berikut. Pada saat berwisata ke kebun binatang, jumlah siswa dan guru ada 40 orang. Mereka akan dibagi ke dalam 5 mobil sama banyak. Berapa banyak penumpang yang setiap mobil? Mari kita selesaikan bersama-sama. Banyak penumpang adalah sekitar 40 orang. Banyak mobil 5. Banyak penumpang di setiap mobil sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8 orang per tiap mobil. Ayo membaca. Selain berkunjung ke kebun binatang, Nina dan teman-temannya juga berkunjung ke agrowisata. Ayo bacalah cerita Nina berikut. Agrowisata. Nina dan teman-temannya akan pergi berwisata. Mereka akan pergi ke agrowisata. Nina dan teman-teman berkumpul di sekolah. Mereka akan berangkat menggunakan bus. Sebelum berangkat, ibu guru memimpin doa. Di agrowisata, mereka belajar banyak hal. Nina dan teman-teman memetik buah-buahan. Mereka juga boleh makan buah yang dipetik. Bu guru berpesan agar siswa menjaga kebersihan. Kulit buah dikumpul. Ternyata kulit buah dapat dimanfaatkan loh anak-anak teacher. Kulit buah manggis dapat dibuat jus misalnya. Kulit rambutan dapat dikeringkan, diseduh seperti teh. Ada juga yang dibuat kerajinan. Misalnya kulit salak. Setelah membaca cerita tersebut, ayo tuliskan benda-benda yang ada di dalam cerita tersebut. Nanti kamu tuliskan di dalam bukumu. Ayo mengamati. Nina dan teman-temannya tampak senang. Mereka berkunjung ke agrowisata. Sebelum berangkat menuju agrowisata, ibu guru membacakan peraturan. Peraturan itu harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Seluruh siswa mendengarkan dengan baik. Mari kita baca peraturannya bersama-sama. Peraturan berkunjung ke agrowisata. Yang pertama, siswa berkumpul pada pukul 6.00 di gerbang SD Pelangi dan berangkat pukul 6.30. Yang kedua, seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Yang ketiga, selama di perjalanan, seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Yang keempat, seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Yang kelima, seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, bisa kamu lakukan dan terapkan di dalam hidupmu sehari-hari, terlebih di dalam rumah. Hari ini kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam hati masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai, amin. Latihan kita hari ini mengerjakan halaman 91, halaman 95 nomor 3. Selamat mengerjakan ya anak-anak teacher. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye, sampai jumpa lagi dengan teacher Samsir.